Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Latifah dengan NIM 1202090089 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait tentang tugas dari mata kuliah Al-Quran Hadis, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang materi beberapa rincian materi tentang surat Al-Kautsar dan surat Al-Kafirun. Di sini saya izin men-share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya telah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa yang sering kita sebut adalah RPP. Di sini saya mengambil nama sekolah MI saya dahulu, yaitu MI Cikarundung, mata pelajaran Al-Quran Hadis, pelajaran 5, temanya Aku Hafal Surat Al-Kautsar, subtema Menghafal Surat Al-Kautsar, kelas 2 semester 1, dan untuk alokasinya 2 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Di sini kompetensi intinya adalah KI 1-nya menerima dan menjalankan ajaran agama Islam. KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, dan tetangganya. Dan untuk KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba mendasarkan rasa ingin tahu dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Untuk KI 4-nya yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Di sini ada kompetensi dasarnya yaitu 1.1 menerima Quran Surat Al-Kautsar, 1.2 terbiasa membaca Quran Surat Kautsar untuk sehari-hari, 3.1 mengenal Quran Surat Al-Kautsar, dan 4.2 melafalkan Quran Surat Al-Kautsar secara benar dan fasih, 4.3 menghafalkan Quran Surat Al-Kautsar secara benar dan fasih. Untuk indikator pencapaian kompetensi ada 2, yaitu 1 menghafal surat Al-Kautsar ayat per ayat secara benar dan fasih, 2 menghafal surat Al-Kautsar secara keseluruhan secara benar dan fasih. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu menghafal surat Al-Kautsar ayat per ayatan dan secara keseluruhan secara benar dan pasti. Untuk materi pembelajarannya tersendiri, di sini ada surat Al-Kautsar, di mana kita belajar dalam membaca surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul adzim. Nah, kemudian lanjut ke metode pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu 1 pendekatan saintifik. Yang kedua ada metode yakni bisa menjadi observasi atau diskusi atau presentasi atau demonstrasi. Untuk media pembelajarannya yaitu media ajar guru Indonesia Al-Quran Hadis, materi Quran Surat Al-Kautsar. Sumber belajarnya bisa dari Al-Quran dan terjemah, buku Al-Quran Hadis Madrasah Ibtidaiyah, dan 3 lingkungan sekitar.
Langkah-langkah pembelajaran yakni satu adalah pendahuluan, yakni di mana guru membuka pembelajaran dengan membaca basmalah, dilanjutkan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran, kerapihan berpakaian, serta posisi tempat duduk untuk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Tiga, guru menyapa peserta didik, misalnya apa kabar anak-anak, dan guru memberikan motivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan inti, di mana peserta didik disuruh untuk mengamati. Mengamati apa? Bisa jadi mengamati alat peraga yang diperhatikan guru di kelas berupa kartu ayat, lafalan surat Al-Kautsar, atau lantunan ayat surat Al-Kautsar. Atau bisa juga yang didengarkan oleh suara guru langsung atau audio visual. Dan yang kedua ada menanya, di mana peserta didik menggunakan tanya jawab di dalam pembelajaran ini. Yang ketiga mengeksplorasi atau menalar, di mana anak-anak di sini disuruh untuk melafalkan surat Al-Kautsar yang dicontohkan oleh gurunya. Yang ketiga adalah mengasosiasi atau mencoba, di mana peserta didik menghafal ayat per ayat secara bersamaan ataupun berkelompok ataupun berpasangan. Yang selanjutnya adalah komunikasi, demonstrasi, atau networking, di mana peserta didik ini mendemonstrasikan membaca surat Al-Kautsar di depan kelas secara individu ataupun kelompok. Yang terakhir adalah penutup, di mana setelah pembelajaran ini guru melakukan penilaian secara lisan. Yang kedua, mereaksi dengan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perbaikan dan memberikan pesan-pesan positif terkait kandungan surat Al-Kautsar. Yang ketiga, ada merencanakan kegiatan tindak lanjut untuk kemudian hari untuk pembelajaran di kemudian hari. Yang keempat adalah pembelajaran ditutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis serta salam. Untuk penilaian hasil pembelajarannya, di sini kita mulai dengan penilaian diri, di mana penilaian diri ini dilakukan untuk mengetahui minat siswa terhadap pelajaran. Jika hasilnya kurang, maka diberikan tindak lanjut dengan pendekatan persuasif dan pemberian motivasi untuk tetap konsentrasi. Di sini ada rubrikasi di mana uraiannya adalah aku bisa melafalkan surat Al-Kautsar, di mana ini bisa di-checklist ataupun bisa di-checklist di iya di sini, bisa di-checklist di sini dia ataupun di kadang-kadang. Dan bisa juga aku bisa menghafal surat Al-Qur'an, kita bisa men-checklist dia ataupun kalau belum kita tulis di belum ataupun kadang-kadang kita menghafalkan surat Al-Kautsar kita tulis di kadang-kadang. Selanjutnya ini saya memberi contoh format penilaian untuk penilaian akhir dan kriterianya kita menggunakan angka 1 sampai 3. Selanjutnya ini adalah format penilaiannya, di mana jika tadi di atas ada yang menjawab ya, skornya 10, dan jika ada yang menjawab kadang-kadang, maka nilainya ada 6, dan jika ada jawabannya yang belum, maka skornya itu 1. Dan yang kedua ada penilaian unjuk kerja, di mana penilaian unjuk kerja dilakukan dengan kegiatan peserta didik mendemonstrasikan penghafalannya yang dihafal di depan kelas. Misal ada anak yang telah hafal pembacaan suratnya, dia maju ke depan untuk melafalkan surat yang barusan ia hafalkan. Kemudian kita beri nilai apakah pelafalannya sudah bagus, apakah tajwidnya sudah bagus. Ini juga format penilaiannya masih format penilaian. Nah, yang terakhir ada pengayaan, di mana pengayaan ini dilakukan apabila KI 3 dan KI 4 seorang pendidikan menunjukkan nilai 100 peserta didik yang sudah menguasai hafalan surat Al-Kautsar. Ditingkatkan kualitas makhrajnya sebagai pengayaan, dan guru mencatat dan memberikan tambahan nilai tinggi bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaannya. Yang
sekian ada remedial, di mana peserta didik yang belum menguasai materi hafalan diberi kesempatan untuk belajar. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh. Bisa jadi pada saat jam belajar apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran pun bisa. Dan yang terakhir ada interaksi guru dan orang tua, di mana guru ini membuat rubik atau kayak suatu kertas yang harus diisi kepada peserta didik untuk melafalkan dan menghafalkan kembali surat yang telah kita hafalkan yang di kelas untuk dilafalkan kembali di rumah dengan bimbingan orang tua. Kemudian orang tua memberikan syarat di kolom yang disediakan. Dan ini adalah catatan dari gurunya. Seperti kan si anak mempunyai masalah, kita tulis, terus punya ide baru untuk memecahkan masalah tersebut, dan ini kita tulis momen spesial yang telah kita buat dari anak tersebut. Di sini saya membuat kepala Miji Karundungnya adalah Haji Ahmad Saiful Ridwan, dan di sini guru untuk kelas 2 yaitu saya sendiri, Siti Nur Aini Latifah. Dan kemudian untuk RPP selanjutnya yaitu surat Al-Kafirun, tidak berbeda jauh dengan RPP sebelumnya, mungkin perbedaannya hanya di dalam suratnya saja. Kita baca dulu surat Al-Kafirunnya terlebih dahulu karena isi dan semuanya hampir sama gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Nah, mungkin untuk RPP yang sebelumnya, untuk RPP surat Al-Kautsar ini, mohon maaf, surat Al-Kafirun, hampir sama, malahan sama banget dengan RPP yang tadi di atas saya jelaskan. Jadi mungkin untuk RPP yang surat ini tidak akan dijelaskan lebih lanjut karena sama dengan RPP sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.